A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Zanuar. Saya Fabian, Saya Irsyad. saya Kris, saya Ardan. Dan di sini kita akan membahas tentang struktur bumi dan atmosfer. Struktur internal bumi adalah bumi tersusun atas lapisan-lapisan material yang berada densitas dan suhu dari permukaan hingga ke pusat. Struktur utama bumi meliputi 1. Kerak atau crust, lapisan terluar yang padat. 2. Mantel atau mantle, lapisan tebal semi cair. 3. Inti atau core, pusat bumi yang sangat panas. Struktur ini memengaruhi medan magnet, aktivitas vulkanik, dan pergerakan lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi. Kerak bumi atau crust, lapisan terluar yang kita bijak ini sangat tipis dibandingkan lapisan lainnya seperti kulit telur, kerak benua, terutama batuan granit ketebalan 20-70 km. Kerak samudra, terutama batuan basalt yang lebih padat, ketebalan 5-10 km. Suhunya bervariasi dari suhu lingkungan di permukaan hingga 870 derajat Celcius di bagian terdalam. Adapun mantel bumi terletak di bawah kerak bumi. Mantel adalah lapisan paling tebal dengan kedalaman sekitar 2.900 km. Mantel membentuk sekitar 84% volume bumi. Terdiri dari batuan silikat yang kaya magnesium dan besi. Meskipun padat, batuan di sini sangat panas sehingga bersifat plastis dan dapat mengalir lambat. Arus konveksi di dalam mantel adalah tenaga penggerak utama pergeseran lempeng tektonik di permukaan. Adapun inti bumi atau core, pusat energi planet, ada dua, inti luar dan inti dalam. Lapisan besi dan nikel cair dengan suhu 4000 sampai 5000 Celcius. Gerak logam cair ini menghasilkan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi matahari. Inti dalam, bola padat besi dan nikel dengan diameter sekitar 1220 km. Meskipun suhunya mencapai 6000 Celcius atau setara permukaan matahari, tekanan yang luar biasa besar ini menjaganya tetap padat. Lapisan atmosfer, selimut gas pelindung bumi yang terdiri dari 5 lapisan, utama berdasarkan suhu dan ketinggian. Lapisan bawah, troposfer, 0-12 km. Lapisan paling bawah dari paling padat mengandung 75% massa atmosfer. Disinilah segala fenomena cuaca terjadi seperti hujan, angin, awan, dan badai. Suhu menurun, sering bertambahnya ketinggian. Yang kedua ada stratosfer, 12-50 km. Lapisan yang stabil, yang bebas dari disrupsi cuaca, ideal untuk penerbangan pesawat jet. Mengandung lapisan ozon dan kurisal, menyerap radiasi ultraviolet UV berdasarkan dari matahari. Lapisan menengah dan atas, mesosfer, lapisan pelindung di mana sebagian besar meteor terbakar saat memasuki bumi. Suhu di sini sangat dingin, bisa mencapai -90 Celcius. Termosfer, jika dikenal sebagai ionosfer, suhu meningkat drastis sehingga ribuan derajat, tempat terjadinya aurora dan orbit setelah satelit rendah. Eksosfer, lapisan terluar yang berbatasan langsung dengan luar angkasa, udara sangat tipis dan gaya gravitasi sangat lemah. Jadi kesimpulannya, bumi adalah sistem yang dinamis dan kompleks. Internal, aktivitas di inti dan mantel membentuk permukaan bumi yang terus berubah. Eksternal, lapisan atmosfer tidak hanya menyediakan oksigen tetapi juga perisai vital dari radiasi dan benda langit.
Sinergi antara struktur padat bumi dan selimut atmosfer inilah yang menjadikan planet kita satu-satunya tempat yang diketahui mendukung kehidupan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.